Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan saya sendiri Selvira dan saya Alicia Zaskia Sarani. Nah, kali ini kami tidak akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Solok Selatan. Tetapi kami akan membawakan acara yang lebih santai, rileks, yaitunya bincang-bincang santai di podcast TV Spencai. Nah, sebelum itu kami mewakili tim TV Spencai mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siapa nih yang udah dapat THR? Bagi dong! Di hari pertama dan perdana ini, kami akan mengundang seorang bintang tamu yang spektakuler, cantik, dan tentunya sangat pintar dong. Siapa tuh? Siapa ya? Yaitunya Ibu Kepala SMP Negeri 1 Solok Selatan. Yeay! Nah, selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang Ibu pertama di studio TV Spencai yang sangat luar biasa ini. Silahkan duduk Ibu. Nah, ini dia guys, bintang tamu kita yang sangat spektakuler hari ini, di hari perdana ini. Nah, teman-teman, pasti kalian masih bertanya-tanya nih, siapa sih sosok kepala SMP Negeri 1 Solok Selatan yang katanya masih muda, cantik. Nah, sekarang kami izinkan deh Ibu perkenalkan diri kepada penonton. Ya, terima kasih. Kalau nama itu nama Ibu Rika Jumatil Fitri, dan biasanya itu dipanggil Ibu Rika. Ya, selain cantik, nama ibu ini juga cantik ya. Menurut kalian gimana? Ibu ini cantik atau tidak? Yuk, Tulis komen di di bawah bawah. ya. Nah, kan katanya Ibu ini masih muda nih. Kira-kira umur Ibu berapa ya? Kepo nih. Jangan-jangan 21 atau 25? 19. Wah. Ya, kita langsung tanyakan aja ya. Kira-kira umur Ibu berapa sih? Sepertinya berapa? Kalau saya sih Kalau disuruh nebak nih. 23 deh, 23. Ya, berapa ya umur Ibu ya? Jeng jeng jeng. Kepo ya. Umur Ibu sebenarnya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Jadi memang sebenarnya kalau untuk level kepala SMP itu Ibu termasuk kepala sekolah termuda. Jadi umur Ibu kepala 3 lah. 3 berapanya silahkan tebak sendiri. Ya, kita tebak sama-sama ya. Ya. Komen di bawah. Oke. Nah, sekarang Ibu kan kami Ibu baru jadi kepala SMP Negeri 1 Solok Selatan nih. Nah, mungkin kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai kepala SMP Negeri 1 Solok Selatan ini. Iya, terima kasih. Oke, ini nih Bu, kami penasaran nih, gimana sih perasaan Ibu setelah dinyatakannya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Solok Selatan ini? Setelah itu jadi kepala sekolah termuda juga. Gimana sih Bu rasa kebahagiaannya berbagi Bu? Ya, sebenarnya dengan alhamdulillah ya Ibu dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di SMP 1 Solok Selatan. Kalau perasaan itu sebenarnya sangat senang sekali dan tentunya juga sangat tersanjung ya dengan umur segini, dengan pengalaman mungkin yang belum terlalu berlebih lah dibandingkan dengan kepala-kepala sekolah yang lain, dan dipercayakan di sebuah sekolah yang cukup populer, sekolah favorit, sekolah berprestasi. Itu sungguh kebahagiaan yang tidak bisa Ibu ungkapkan dengan kata-kata. Ya, sangat alhamdulillah sekali diberi kepercayaan seperti ini. Tapi di balik itu Ibu merasakan itu ada suatu titipan yang sangat luar biasa. Itu PR bagi Ibu, gimana supaya sekolah ini bisa, yang sudah bagus ini bisa lebih bagus lagi. Oke, berarti perasaannya sudah tidak bisa diungkapkan lagi ya. Saking bahagianya. Oke, lanjut
lanjut. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah ada program kerja yang namanya program kerja 100 hari kerja ya Bu. Dari program tersebut apa-apa saja Bu yang termasuk program 100 hari kerja itu? Ya, jadi dengan dilantiknya Ibu waktu bulan Februari kemarin dan sertijab pada bulan Maret, itu kami seluruh kepala sekolah termasuk Ibu sendiri di SMP 1 Solok Selatan itu memiliki program 100 hari kerja. Nah, program 100 hari kerja Ibu itu yang pertama kali itu adalah program tahfiz. Nah, program tahfiz ini merupakan memang program yang sudah berjalan juga di SMP 1 Solok Selatan. Nah, di sini Ibu melanjutkan program ini dan lebih mengaktifkan lagi agar target-targetnya bisa maksimal tercapai. Itu target utama program 100 hari kerja. Kemudian Ibu juga ini memperbaiki dari segi sarana prasarana, nah agar penampilan sekolah ini bisa lebih bagus lagi dan siswa-siswinya senang berada di sekolah, nyaman, ya. Fasilitasnya lengkap. Maka Ibu kemarin mencat ulang sekolah, itu biar baru rasanya semuanya, Suasana baru, suasana baru, semangat baru, dan mudah-mudahan nanti progresnya akan lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Ya, amin. Itu yang sudah terlaksana. Kemudian program 100 hari kerja yang Ibu prioritaskan. Jadi nanti selain kegiatan pesantren Ramadan yang sedang dilaksanakan sekarang, itu ada kemarin safari Ramadan, ada bagi-bagi takjil, kemudian kegiatan bimbingan kelompok kecil. Nah, seluruh kegiatan yang kita laksanakan selama pesantren Ramadan ini, itu titik muaranya itu adalah wisuda tahfiz. Jadi Ibu memang berharap selama bulan puasa ini seluruh siswa-siswi SMP 1 Solok Selatan itu kita fokus menghafal Al-Quran minimal juz 30. Nah, iya. Kemudian ini tujuannya nanti lanjutan dari program 100 hari kerja Ibu pada bulan Mei. Bulan Mei nanti pada tanggal 23, 24, 25 itu SMP 1 Solok Selatan akan mengadakan milad sekolah, ya, milad sekolah yang ke-68. Nanti itu akan dikolaborasikan dengan wisuda tahfiz serta perpisahan guru-guru pensiun, kepala sekolah yang lama, dan perpisahan siswa-siswi kelas 9. Itu adalah puncak dari program 100 hari kerja yang Ibu rencanakan. Nah, kemudian untuk persiapan tahun pelajaran tahun ajaran baru tahun 2022-2023, kami dari SMP 1 Solok Selatan itu akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, ini sejalan dengan program yang diluncurkan oleh Mas Nadiem, itu Bapak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kita akan meluncurkan kita akan memakai kurikulum merdeka nanti untuk siswa-siswi kelas 7. Itu target program 100 hari kerja yang kami rencanakan. Jadi Bu, gimana nih Bu, setelah beberapa minggu Ibu menjalankan program, setelah itu mungkin terasa nggak sih Bu beratnya jadi kepala sekolah ini? Mungkin gimana sih mengatur siswanya supaya mau berpartisipasi, ya kan? Ini sebenarnya alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Selama udah hampir 1,5 bulan ya, berarti Ibu sebagai kepala sekolah di sini, seluruh kegiatan sepertinya terlaksana sesuai target yang diharapkan. Ya, hal ini terlaksana itu karena kerjasama yang bagus dan juga motivasi dari seluruh guru, staf TU, termasuk penjaga sekolah, dan yang tak kalah pentingnya itu komitmen dari anak-anak Ibu, siswa-siswi SMP 1 Solok Selatan yang memang benar-benar ingin untuk memajukan sekolah ini dan mengembangkan kreativitasnya. Jadi alhamdulillah tidak ada rasanya sesuatu hal yang terlalu serius atau terlalu memberatkan. Dan Ibu cukup bahagia rasanya berada di sekolah yang memang sudah
terbukti kemampuannya, dan baik dari segi siswa, guru, semuanya itu siap sepertinya untuk maju lebih bagus lagi di dunia Udah mau pendidikan. bekerja sama ya, Iya. berkomitmen. Mm-mm. Oke, Bu. Pasti penonton juga penasaran nih, gimana sih proses Ibu dari yang awalnya menjadi Jadi guru biasa. mungkin guru honor juga, setelah itu menjadi guru tetap, sampai di detik Iya, sekarang jadi ini. kepala sekolah Ya, di Iya. sekolah yang gimana sih bagus proses gitu. Ibu, mungkin dari sekolah Ibu, gimana sih prosesnya Ibu? Ya, sedihnya, suka dukanya. Iya. Ya, perjalanan karir ya, artinya ini karir ya. Jadi pada tahun ini permulaan dari proses ini itu dari tahun 2008, itu sekitar bulan Juli itu Ibu tamat dari jurusan tamat S1 sarjana dari Universitas Bung Hatta. Itu jurusannya pendidikan matematika. Matematika ya. Iya. Ibu wisuda tak pas awal semester itu tahun 2008, bulan-bulan Juli Ibu mulai mendaftar sebagai guru honorer di SMP 1 Solok Selatan. Berarti Ibu sudah Iya. lama sekali di SMP. Iya, Emang sudah tetapnya di hampir sini. Orang lama ya. udah orang lama. Jadi 2008, jadi pas bulan Novembernya itu diadakan ada penerimaan CPNS, dan Ibu itu mendaftar untuk mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Solok Selatan. Karena memang di SMP 1 itu guru matematikanya kurang, Ibu memberanikan diri untuk langsung mengambil penempatannya di sini. Nah, alhamdulillah seleksi pertama itu berkat izin dari Allah, Ibu langsung lulus ya. Jadi tahun awal Januari 2009 Ibu itu sudah terdaftar sebagai CPNS di SMP 1 Solok Selatan. Wih, luar biasa guys. Iya. Pasti berat perjuangannya. Iya. Jadi kemudian pada tahun 2012 itu Ibu masih berada di SMP 1 Solok Selatan sebagai guru matematika. Tahun 2012 itu Ibu orangnya kan ini senang lah menjelajahi medsos. Iya. Medsos, Iya. memang suka melakukan sesuatu yang belum dilakukan orang, suka melakukan sesuatu hal-hal baru atau mencoba-coba. Jadi Ibu mencoba-coba, Ibu dapat informasi dari teman dan ada juga dari Dinas Pendidikan. Itu ada program beasiswa S2 untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu dari program P2TK Kemdikbud dari Kementerian. Jadi Ibu mencoba di sana mendaftar untuk mengikuti program tersebut secara online. Jadi Ibu kirim dokumen-dokumen yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dengan rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, waktu itu kepala sekolahnya Ibu Hajah Trisamsi SPD MM. Nah, beliau juga memotivasi waktu itu untuk mengikuti program tersebut, dan alhamdulillah Ibu diberi kesempatan untuk mengikuti tes tersebut. Waktu itu tesnya itu pilihannya itu hanya ada di universitas yang ada di Pulau Jawa. Itu ada di Surabaya, ada di Yogyakarta, ada di Bandung, dan ada di Semarang. Nah, untuk tes itu kita waktu itu digratiskan untuk naik pesawatnya, biayanya itu gratis semuanya, walaupun kita belum tentu lulus Ya, tapi tes seleksinya waktu itu di Bandung, penginapan, biaya transportasi itu semuanya kita dibiayai. Juga yang membawa ilmu. Iya, untuk cari, memang niat awalnya itu ikut aja lah, paling enggak kalau nggak lolos nanti cari-cari pengalaman kan ini. Tapi alhamdulillah juga sungguh tak disangka, tak diduga, ternyata dari sekian orang yang ikut se-Indonesia, jadi Ibu termasuklah salah satunya yang beruntung. Nah, jadi waktu itu Ibu mengambil di
di Bandung posisinya, Universitas Pendidikan Indonesia. Wih, keren guys. Iya. Nah, di di sini untuk program S2 itu Ibu mengambil jurusannya yang linear dengan jurusan Ibu sebelumnya, itu pendidikan matematika. Jadi memang khusus tambahan ilmunya ini memang sudah linear dengan bidang yang Ibu tekuni, memang untuk mengajar bagaimana cara mengajarkan matematika ini. Dan waktu itu di Bandung itu seluruh Indonesia itu Ibu yang lolos untuk jurusan matematika ini ada kami sekitar 15 orang. Ya, nanti ada itu yang dari dari Kalimantan, ada dari Jawa Barat, ada dari Surabaya. Jadi ada 15 orang. Dan kami untuk ikut ini itu harus punya target. Kami harus menyelesaikan perkuliahan ini paling lama itu 2 tahun. Jadi memang harus selesai. Kalau tidak selesai berarti kita harus pakai biaya sendiri. Nah, jadi selama 2 tahun itu diurus dulu ke Dinas Pendidikan, ke BKD, itu pembebasan tugas belajar, tugas mengajar. Jadi selama perkuliahan ini kita dibebas tugaskan. Tidak lagi kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, tapi itu rewardnya itu kita tetap menerima gaji kita, itu enaknya ya. Terus biaya kita di sana itu juga dibayarkan dari beasiswanya, uang jajan kita itu juga ada, kemudian uang buku, uang transportasi, itu semuanya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu alhamdulillah selesai perkuliahan Ibu waktu itu dalam jangka waktu 1,5 tahun. Nah, pada tahun 2015, jadi itu mulai perkuliahannya tahun 2013, karena pendaftarannya di akhir tahun 2012. Jadi dari 2013 sampai pertengahan awal tahun 2015 itu Ibu bisa, alhamdulillah itu bisa terselesaikan dengan sangat baik dan kembali mengajar di SMP 1 Solok Selatan ya. Jadi udah tahun 2015. Nah, pada tahun kembalinya Ibu dari perkuliahan itu, jadi di kabupaten ini diselenggarakanlah ujian kompetensi guru online. Itu memang diselenggarakan oleh Kementerian Dinas Pendidikan di bawah naungan kementerian. Jadi seluruh kita itu harus ikut, guru se-Kabupaten Solok Selatan. Ibu juga ikut waktu itu, dan gimana caranya lah ya. Waktu mengikuti ujian tersebut Ibu mendapatkan nilai yang tertinggi di Kabupaten Solok Selatan dengan nilai berapa waktu itu, 97, pokoknya nggak banyak lah ininya. Itu suatu entah gimana caranya lah, tapi itu waktu itu. Nah, karena mendapatkan nilai yang cukup fantastis seperti itu, maka Ibu diberilah kesempatan, dapat pemanggilan untuk menjadi instruktur nasional. Waktu itu pelatihannya direncanakan di Medan, tapi karena waktu itu Ibu lagi proses kehamilan anak yang kedua, dan waktunya itu bertepatan pula dengan jadwal operasi Ibu melahirkan. Jadi akhirnya kesempatan untuk menjadi instruktur nasional itu Ibu lewatkan, karena memang tidak mungkin sepertinya mengikutinya karena kondisi kesehatan yang belum pulih lagi. Berbarengan dengan itu, pada tahun 2016 itu juga ada perekrutan untuk guru sertifikasi. Jadi biasanya untuk guru sertifikasi ini kita diperhitungkan masa kerjanya. Cuman Ibu waktu itu karena masih termasuk baru ya, kan tahun 2009 baru diangkat. Ini baru tahun 2015 waktu itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi masa kerja itu Ibu belum bisa untuk ikut diklat profesi guru atau sertifikasi guru, tapi karena nilai UKG tadi, maka Ibu mendapat kesempatan lah lebih cepat dari waktunya untuk
sertifikasi guru ini. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 2015 ibu itu sudah mendapatkan sertifikat untuk guru sertifikasi. Itu itu suatu keberkahan yang luar biasa rasanya. Padahal waktu itu anak ibu yang kedua itu umurnya baru 20 hari. Jadi baru habis operasi, umur 20 hari ibu bawa waktu diklat tersebut. Itu sungguh perjuangan yang kalau dipikir-pikir sekarang itu sungguh perjuangan yang sangat luar biasa gitu. Tapi kan terbayarkan. Tapi alhamdulillah memang Tuhan itu tidak sia-sia dan semuanya itu bisa dilalui waktu itu. Kemudian itu tahun 2016, tahun 2017 karena hobinya tadi juga suka mencari-cari di media sosial. Dan dapat juga informasi dari teman-teman yang sama kuliah dulu, adalah ini sejenis seleksi untuk pelatihan yang berskala internasional yang diadakan oleh Seameo Kitab Matematika. Jadi Seameo ini adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kerjasama Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara. Jadi misalnya kementerian kita kerjasama dengan kementerian Malaysia, dengan Filipina, pokoknya se-Asia Tenggara, Thailand, Laos, Kamboja. Jadi adalah sebuah organisasinya di Indonesia ini, Seameo Kitab Matematika namanya. Ibu mencoba juga mengikuti program tersebut. Memang khusus ini untuk jurusan matematika. Bagaimana cara mengajarkan matematika ini yang menyenangkan untuk siswa-siswi sesuai dengan umurnya. Karena ibu guru SMP, berarti ini memang komunitasnya waktu itu khusus guru SMP. Jadi pas di situ, di waktu ibu mengisi itu, kita memang diharuskan itu untuk seleksi kemampuan berbahasa Inggris. Memang kan harus ada tes TOEFL gitu ya. Tapi sebenarnya ibu nggak ini juga kurang lancar juga berbahasa Inggris, tapi karena nekat pengen ikut, dicoba aja lah. Kebetulan sertifikat untuk kemampuan berbahasa Inggris itu ibu punya karena ibu baru tamat S2, karena itu salah satu syaratnya ya, tes TOEFL. Jadi nanti kalian itu juga kalau bisa dalamilah bahasa Inggris, karena dengan kemampuan itu kita itu bisa kemana-mana sepertinya. Itu salah satu tiket untuk kita, kemampuan berbahasa Inggris. Nanti legalitasnya kalian tuh mengikuti tes TOEFL namanya ya. Jadi waktu itu karena ibu memiliki persyaratan yang lengkap untuk itu, ibu ikut dan ternyata ibu lolos. Jadi di situ itu waktu itu ada sekitar 20 orang pesertanya. Itu se-Asia Tenggara, 10 orang itu dari Indonesia, 10 orang itu dari luar negeri. Ada nanti dari Malaysia, ada dari Thailand, Laos, Kamboja. Itu semuanya guru matematika tingkat SMP. Nah, waktu itu narasumbernya itu berasal dari Singapura. Memang waktu itu kita full berbahasa Inggris semuanya waktu belajar. Sebenarnya itu kalau dipikir-pikir itu sangat berat kan. Ibu paham juga karena kemampuannya, karena kemampuan berbahasa itu kurang bagus. Bu cukup kalau memahami, mendengarkan mungkin Bu bisa gitu. Tapi mengucapkan itu ya agak karena dia kalau hurufnya beda satu, beda juga artinya gitu. Lagian itu kosakata ibu juga sangat minim sekali. Tapi itu PR buat kalian ya. Harus bisa berbahasa Inggris. Usahakanlah karena masih sangat muda sekali. Masih panjang perjalanannya ya. Alhamdulillah waktu itu kegiatan itu berlangsung selama 20 hari. Itu waktu itu kami dapat uang loh. Satu hari itu kami digaji, mendapat uang saku tuh 150 kalau enggak. Ditambah tiket pesawat. Pokoknya banyaklah fasilitasnya yang diberikan. Mungkin waktu itu lebih kurang 10 juta ibu dapat itu ininya. Udah kita disuruh belajar, dapat uangnya juga. Di sana diajak jalan-jalan. Pokoknya enak lah ya. Enak. Itu pada tahun itu akhirnya tuh terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah
semua susunan kegiatannya itu terlaksana dengan maksimal. Nah, kembali ke sekolah ibu menerapkan ibu terapkan apa-apa yang ibu pelajari di sana, ibu terapkan langsung ke siswa-siswi ibu yang di SMP 1 Solok Selatan. Dan sepertinya dari kegiatan tersebut siswa sangat antusias untuk mengikuti. Kan biasanya matematika ini adalah salah satu mata pelajaran yang paling tidak disukai ya. Tapi ternyata itu tergantung cara penyajiannya lagi ya. Kalau penyajiannya ini menyenangkan, otomatis siswanya tidak menjadi beban. Dan kami dan ibu waktu itu mencobakan, dan antusias siswa sepertinya itu cukup luar biasa. Nah, itu waktu tahun 2017. Nah, pada tahun 2020 itu karena wakil kurikulum di SMP 1 Solok Selatan, waktu itu Ibu Yulinda Ervita itu diangkat sebagai kepala sekolah, dan beliau sekarang itu menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 32 Solok Selatan. Nah, waktu itu maka terjadilah pergeseran struktur kepemimpinan di SMP 1 Solok Selatan. Nah, melalui pemilihan bersama itu alhamdulillah Ibu diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru untuk menjadi wakil kurikulum di SMP 1 Solok Selatan. Nah, ini berlangsung dari bulan Maret 2020. Pas tidak beberapa lama Ibu menjabat sebagai wakil kurikulum, itu pandemi COVID-19 itu langsung. Masih ingat kan waktu itu kita mau mengadakan acara perpisahan, mau mengadakan milad spencai juga, persiapan kita sudah matang waktu itu. Tapi karena adanya pandemi, maka kita belajar daring semuanya. Akhirnya kacau lah dunia pendidikan rasanya. Ya memang sedangkan ini pendidikan harus terus berjalan, kita tidak boleh tatap muka, pokoknya cukup komplit lah rasanya yang Ibu pikirkan waktu itu sebagai wakil kurikulum. Karena wakil kurikulum ini kan termasuk perpanjangan tangan kepala sekolah untuk mengkondisikan bagaimana PBM ini tetap berjalan, mutu tetap terpertahankan. Jadi memang waktu itu berbagai macam cara lah Ibu dan seluruh guru, kepala sekolah memikirkan bagaimana walaupun tatap muka tidak diadakan di sekolah, tapi kualitas siswa tetap terjamin, pembelajaran tetap berjalan. Banyak hal ya yang dilakukan waktu itu, mulai dari belajar daring, ada mulai dari penugasan, kami guru-guru bikin video biar siswa bisa menyimak. Ya cukup berat lah waktu itu rasanya. Inovasi-inovasi tetap kami lakukan sampai pada tahun 2021 itu kita sudah kembali melaksanakan tatap muka. Ya, seluruh kegiatan kita hidupkan lagi, sehingga banyaklah prestasi-prestasi di SMP 1 Solok Selatan. Ini berkat kerjasama mulai dari kepala sekolah dan seluruh majelis guru, dan juga perjuangan dari siswa-siswi SMP 1 Solok Selatan yang betul-betul berkomitmen untuk menuntut ilmu, untuk berprestasi. Karena seluruh kegiatan ini titik intinya, titik pelaksananya itu sudah pasti siswa ya, bukan guru. Kita pusatnya itu adalah siswa. Nah, alhamdulillah itu cukup banyak prestasi pada tahun 2021 di sini. Di bawah naungan kepemimpinan Bapak Yudas Oktres waktu itu. Nah, pada tahun 2022 itu terjadi lagi pergeseran kepala sekolah, dan sebelumnya itu Ibu pada bulan Desember itu mengikuti ujian seleksi asesmen kepala sekolah dan calon kepala sekolah se-Kabupaten Solok Selatan. Ibu mengikutinya waktu itu di Sungai Lambai dan Padangaro. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil asesmen tersebut itu Ibu meraih nilainya yang ketiga tertinggi di Kabupaten Solok Selatan ya. Nah, berdasarkan nilai itu, setelah itu terjadi pergeseran kepala sekolah. Mungkin karena nilai tersebut
ibu dipromosikan lah oleh dinas pendidikan untuk menjadi kepala sekolah. Dan sebenarnya ibu berada di sini itu suatu surprise juga bagi ibu. Sungguh tidak disangka, tidak diduga bisa menjadi kepala sekolah di SMP 1 Solok Selatan. Itu suatu kepercayaan yang sangat luar biasa, yang berat sebenarnya kalau bagi ibu. Tapi insya Allah dengan dukungan dari seluruh Bapak Ibu Majelis Guru dan juga komitmen dari siswa-siswi SMP 1 Solok Selatan, ibu yakin sekolah ini ke depannya akan maju. Ibu optimis untuk itu, dan ibu ingin ke depannya nanti akan banyak lagi proyek-proyek yang luar biasa dari sekolah ini demi kemajuan dunia pendidikan dan juga generasi muda kita sekarang. Mungkin itu perjalanan panjang ya Bu, yang kalau didengar dari cerita memotivasi. Ibu, ya sangat motivasi, dan saya juga cukup merasakan capeknya. Ibu, isinya ujian. Kita aja yang main HP aja lelah. Ibu pernah nggak sih ngerasa ngeluh gitu, aduh capek, nggak usah lagi. Apa sih yang memotivasi ibu untuk mau terus mencoba? Mungkin itu karena apa ya, rasa ingin tahu ibu memang tinggi. Ibu suka melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain. Ibu suka berinovasi. Sebenarnya apapun yang kita lakukan itu tergantung lagi niat kita. Kita mau seperti itu, kita harus jelas. Kita mau seperti itu, berarti usahanya harus seperti ini. Targetnya itu harus jelas. Biar kita terarah. Itu apapun yang kita lakukan, kita harus seperti itu. Termasuk anak-anak ibu juga seperti itu. Belajarnya itu jangan tanggung-tanggung. Kita harus maksimal untuk apapun yang kita lakukan agar hasilnya pun maksimal. Ibu yakin selagi kita ini berusaha, ikhlas melakukan apapun, itu hati kita itu akan tenang, senang aja melakukannya. Karena itu yang ibu lakukan selama ini. Ibu tidak akan memperhitungkan berapa waktu ibu yang harus habis di sekolah. Sampai malam pun nggak masalah. Pokoknya kan kita kan sudah punya bagian-bagian kerjanya, harus mengerjakan ini, harus ini. Jadi kita tanggung jawab dengan target yang kita job kerja yang kita miliki. Insya Allah itu Allah akan memberikan sesuatu hal yang tak diduga, dan tentunya sebanding dengan apa yang kita usahakan. Mungkin pada podcast ini ada pesan yang dapat ibu sampaikan untuk seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Solok Berdasarkan usaha ibu sendiri. Ya, mungkin dari pengalaman, mungkin belum terlalu banyak ya pengalaman ibu, tapi cukup adalah variasinya di sana. Ibu ada pesan untuk seluruh siswa-siswi SMP 1 Solok Selatan khususnya, dan pada umumnya seluruh generasi muda yang merupakan harapan dari negara ini. Teruslah berinovasi, teruslah melakukan hal-hal yang baik, kejar terus informasi-informasi yang tentunya hal-hal positif yang bisa mengembangkan skill dan kemampuan kita. Karena kita yakin Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi dengan ilmu inilah kita akan dihargai, kita akan diagungkan oleh orang, dan juga akan dihormati. Dan juga Allah itu juga lebih meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi jangan ragu untuk menuntut ilmu. Mungkin dari perjalanan ibu tadi dapat kita jadikan sebagai contoh, sebagai motivasi kita untuk semangat belajar. Ya. Jangan tiduran, main HP. Secure nggak sama perjalanan ibu tadi? Kita yang masih tidur-tiduran aja dianggap berjuang. Ibu tadi gimana? Nah, jadi kalau kalian ingin sukses dan mimpi-mimpi kalian tercapai, jangan malas. Jangan takut untuk mencoba. Dan apalagi di era yang sekarang ini, teknologi itu dapat kalian manfaatkan sebagai pencari informasi Ke hal yang positif ya. Jangan
lihat Google Iya. terus kalau bikin tugas Meskipun di kita asal. sama Iya, kok. kita sama. Itu rahasia siswa yang mungkin ibu harus Iya. tahu deh. Iya. Ya, tapi nanti boleh lihat Google, tapi kita harus harus mencernanya dulu. Pandai menganalisis. Harus kita analisa dulu. Nah, dari beberapa pendapat nanti kita uraikanlah dari pendapat ini, maka saya menyimpulkan seperti Ya. ini. Jadi fokus kita itu jelas gitu. Jadi bukannya Tidak ngeliat copy langsung paste. Emang dari Jangan awal pasti, diciptakan. iya, nggak boleh kayak gitu. ya jadi intinya ya kita harus pandai dalam menggunakan Media media sosial. sosial tadi ya. Nah, mungkin bincang-bincang kali ini itu dulu ya Ibu dan Ya, Alicia. ya, terima kasih Ibu setelah menyampaikan motivasi, mungkin pelajaran proses-proses Ibu yang berat Berat. banget Iya. itu. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, kami pamit undur diri. Saya Alicia Zaskia Sarani. Dan saya Selvira dan kameramen Yang kami. tersembunyi di sana, say hi dulu dong. Hai, iya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.